Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya Muhammad Haditya dengan NIM 230121800161 yang di kelas B06. Hari ini saya sangat senang bisa berbagi, yaitu mereview buku dengan kalian semua, yaitu menyelesaikan tugas mata kuliah Desain Lingkungan Baca Kaya Teknologi. Langsung saja kita mereview buku. Apa saja sih yang saya review? Visual in Learning Design atau visual dalam desain pembelajaran. Pengarang yaitu Royce Kimons dan Spencer Yamada. Untuk kenapa saya mereview buku ini, yaitu karena membahas sebagai aspek desain grafis yang relevan melalui dari desain resume, sampul, buku, format, gambar, estetika visual dalam desain pembelajaran, penggunaan warna dalam desain pengalaman pengguna, hingga dalam pembelajaran visual. Topik-topik ini memberikan wawasan yang luas untuk bagaimana desain dapat mempengaruhi pengalaman pengguna, pengalaman penggunanya, pembelajaran dan komunikasi visual secara keseluruhan. Selain itu, bacaan ini juga memberikan tips dan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai proyek desain. Seperti itu. Untuk poin-poin penting yang terkandung dalam buku ini, biasanya yaitu yang pentingnya itu aspek estetika dalam desain, yaitu desain grafis harus memperhatikan aspek estetika untuk menarik perhatian dan mempengaruhi pengalaman pengguna. Selanjutnya, pengguna tipografi yang tepat. Pemilihan jenis huruf, ukuran dan gaya tipografi harus disesuaikan dengan konteks dan tujuan desain untuk memastikan pesan yang disampaikan itu jelas. Terus selanjutnya, pengaruh visual dalam pembelajaran. Maksudnya itu desain visual yang jelas itu mudah dipahami, terus mempercepat proses informasi visual oleh otak kepada siswa serta meningkatkan pemahaman dan kinerja pembelajaran. Terus selanjutnya, organisasi dan tata letak, yaitu tata letak konsisten, yaitu dalam terorganisir dengan baik, yaitu untuk membantu pembelajaran memusatkan perhatian mereka pada konten yang penting dan mengurangi kebingungan. Yaitu selanjutnya, prinsip usability, yaitu desain visual harus memperhatikan prinsip usability ringkas dan jelas agar dapat meminimalkan beban kognitif yang diperlukan untuk berinteraksi dengan materi. Dengan poin-poin tersebut di atas, desain grafis dapat menjadikan lebih efektif dalam menyampaikan pesan dari pengalaman pengguna dan meningkatkan pembelajaran visual. Untuk contoh penerapan penting tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saya mengambil contoh pentingnya aspek estetika dalam desain. Ketika kita merancang sebuah presentasi untuk rapat kerja, dipastikan untuk memilih kombinasi warna yang menarik dan mudah dibaca, maka sampaikanlah dengan jelas dan menarik perhatian audiens. Selanjutnya, poin kedua, penggunaan tipografi yang tepat saat kita membuat undangan pernikahan. Jadi pilih jenis huruf yang elegan dan mudah dibaca agar informasi mengenai acara tersebut dapat disampaikan kepada tamu undangan. Itu sebagai contoh. Terus selanjutnya, poin contoh yang ketiga, pengaruh visual dalam pembelajaran. Ketika kita membuat materi pembelajaran online, pastikan untuk menggunakan gambaran dan diagram yang jelas dan informasi agar siswa dapat mudah memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya, yang terakhir, contoh organisasi dan tata letak. Saat kita merancang tata letak ruang tamu di rumah, pastikan untuk menyusun fitur dekorasi yang baik, yaitu harus terlihat rapi dan nyaman untuk ditempati. Dengan menerapkan contoh-contoh tadi, desain grafis dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meningkatkan pengalaman penggunaan komunikasi visual dan pemahaman informasi secara keseluruhan. Untuk hubungan buku ini dengan cara memfasilitasi pembelajaran meningkatkan informasi seorang siswa, yaitu kita harus memiliki ketertarikan yang erat dengan cara memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja manusia. Dengan desain grafis yang tepat dan dapat meningkatkan motivasi yang terlibat pembelajaran melalui elemen visual, menarik dan mempercepat pencatatan informasi. Jadi selain itu, desain visual juga baik dapat membantu dalam menyampaikan informasi secara efektif dan jelas. Dengan demikian, desain grafis memperhatikan prinsip penggunaan kesederhanaan dan kejelasan dapat membantu memfasilitasi proses belajar dan meningkatkan kinerja manusia dalam memahami dan mengelola informasi. Dari kesimpulan desain grafis tersebut penting dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja setiap orang-orang. Untuk informasi dalam desain dapat membantu dalam menyampaikan informasi secara efektif. Dari warna juga peranan penting dalam pengalaman penggunaan dan pembelajaran karena dapat mempengaruhi emosi, perilaku, dan sikap. Selain itu, estetika visual juga berperan penting dalam mempengaruhi aspek emosional dan kognitif pembelajaran dalam menciptakan pengalaman belajar. Sekian, terima kasih telah menyaksikan.
berkesudahan. Itu saja dari saya Muhammad Eltia. Saya harap kalian menikmati dan memahami konten yang saya bagikan hari ini. Nah, jangan lupa untuk share dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa membaca buku. Selamat tinggal. Dadah.